Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang manajemen persediaan. Untuk persediaan ada 3 jenis. Yang pertama yaitu persediaan bahan mentah. Yang kedua persediaan barang setengah jadi, dan yang ketiga yaitu persediaan barang jadi. Persediaan bahan mentah adalah bahan yang akan digunakan untuk memproduksi barang dagangan. Sedangkan untuk persediaan barang setengah jadi adalah barang yang belum selesai sepenuhnya menjadi barang dagangan. Untuk persediaan barang jadi adalah barang yang sudah selesai dikerjakan dan siap untuk dijual. Sebenarnya alasan perusahaan harus mempunyai persediaan itu seperti apa? Karena persediaan diperlukan untuk mengantisipasi ketidaksempurnaan pasar. Contohnya yaitu, jika perusahaan membutuhkan bahan mentah untuk proses produksinya, bahan mentah akan datang pada saat itu juga. Jika situasi seperti itu terjadi, maka persediaan bahan mentah tidak diperlukan. Tetapi kenyataannya, bahan mentah bisa terlambat datangnya. Untuk mengantisipasi keterlambatan tersebut, persediaan pasar sangat diperlukan, sehingga proses produksi tidak akan terhambat hanya karena bahan mentah yang belum datang. Ini juga bisa diterapkan pada persediaan barang dagangan. Ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh oleh perusahaan saat perusahaan itu menginvestasi pada persediaan. Yang pertama yaitu perusahaan bisa memanfaatkan diskon kuantitasnya. Diskon kuantitas diperoleh jika perusahaan membeli dalam kuantitas yang besar. Perusahaan membeli melebihi kebutuhannya, sehingga ada yang disimpan sebagai persediaan. Yang kedua yaitu untuk menghindari kekurangan barang atau out of the stock. Jika pelanggan datang untuk membeli barang dagangan, kemudian perusahaan tidak mempunyai barang tersebut, maka perusahaan kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Untuk menghindari situasi tersebut, perusahaan harus mempunyai persediaan barang jadi. Yang ketiga yaitu manfaat pemasaran. Jika perusahaan mempunyai persediaan barang dagangan yang lengkap, maka pelanggan atau calon pelanggan akan terkesan dengan kelengkapan barang dagangan yang akan perusahaan tawarkan. Reputasi perusahaan bisa meningkat. Di samping itu, jika perusahaan selalu mampu memenuhi keinginan pelanggan pada saat dibutuhkan, maka kepuasan pelanggan akan semakin naik dan perusahaan akan semakin untung. Yang keempat, yang terakhir yaitu spekulasi. Kadang-kadang persediaan digunakan untuk berspekulasi. Jika perusahaan mengantisipasi kenaikan harga, misalnya inflasi yang meningkat, nilai persediaan akan meningkat dalam situasi inflasi, maka akan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Ada beberapa biaya yang berkaitan dengan persediaan dalam perusahaan. Yang pertama yaitu biaya investasi. Investasi pada persediaan seperti investasi pada piutang atau modal kerja lainnya. Biaya investasi bisa berupa biaya kesempatan karena dana tertanam di persediaan dan bukan tertanam pada investasi yang lainnya. Yang kedua yaitu biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan mencakup biaya eksplisit seperti biaya sewa gudang, asuransi, pajak, dan biaya kerusakan persediaan. Yang ketiga adalah biaya order. Untuk memperoleh persediaan, perusahaan akan melakukan order persediaan tersebut. Biaya order mencakup biaya administrasi yang berkaitan dengan aktivitas memesan persediaan, biaya transportasi, dan biaya pengangkutan persediaan. Persediaan yang berlebihan akan memakan terlalu banyak biaya, sedangkan persediaan yang terlalu kecil bisa menyebabkan perusahaan kehilangan kesempatan untuk menjual barangnya sehingga tidak memperoleh profit atau keuntungan. Sehingga perusahaan sebisa mungkin menghitung bagaimana persediaan yang optimal. Di bawah ini adalah bagan pola konsumsi persediaan yang menggunakan pendekatan EOQ. Jadi, untuk bagian di sini, pada awal mulanya barang datang sejumlah Q. Kemudian terjadi penjualan yang konstan
setiap waktunya, misalnya setiap hari. Penjualan ini dilambangkan dengan slope atau garis miring pada bagian tersebut. Pada saat ini, jumlah produk yang ada di perusahaan di titik Q. Nah, sedangkan Q2 itu adalah rata-rata persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Sedangkan untuk bagian selanjutnya yaitu tentang trade-off total biaya persediaan. Jadi bagian ini menggambarkan tentang biaya-biaya yang mempengaruhi dari persediaan itu sendiri. Ada biaya simpan, ada biaya penyimpanan, kemudian ada total biaya persediaan. Rumus untuk mencari total biaya persediaan adalah biaya simpan ditambah biaya pesan, di mana total biaya yaitu TC sama dengan Q dibagi 2 kalikan C tambah S dibagi Q kalikan O, di mana TC adalah total biaya, sedangkan Q adalah kuantitas persediaan yang dipesan. Q per 2 adalah persediaan rata-rata, C itu biaya simpan, S adalah total kebutuhan persediaan per periode, sedangkan O adalah biaya pemesanan. Di bawah ini adalah contoh soal untuk mengetahui persediaan yang optimal dan untuk menghitung total persediaan. Diketahui total penjualan selama 1 tahun adalah 100.000 unit. Biaya simpannya adalah Rp20 per unit persediaan. Biaya pesannya adalah Rp10.000 per pesan. Dengan informasi yang ada, berapa persediaan optimalnya? Kita langsung masukkan ke rumus. Persediaan optimal yaitu 2 kali 10.000 kali 100.000 dibagi 20 pangkat setengah, sehingga hasilnya adalah 10.000 unit. Tingkat persediaan yang optimal adalah 10.000 unit. Dengan kata lain, perusahaan memesan 10.000 unit setiap kali pesan. Sedangkan untuk menghitung total biaya persediaan yaitu total biaya simpan ditambah total biaya pesan, yaitu 10.000 dibagi 2 kalikan 20 ditambah 100.000 dibagi 10.000 dikali 10.000. 100.000 ditambah 100.000 hasilnya adalah Rp200.000. Perusahaan memesan persediaan sebanyak 10 kali dalam 1 tahun. Persediaan rata-ratanya adalah 5.000 unit. Dalam 1 tahun ada 10 kali siklus persediaan. Sedangkan untuk menghitung total biaya persediaan yaitu total biaya simpan ditambah total biaya pesan. TC-nya yaitu 10.000 dibagi 2 dikali 20.000 ditambah 100.000 dibagi 10.000 dikali 10.000. Hasilnya adalah Rp200.000. Perusahaan memesan persediaan sebanyak 10 kali dalam 1 tahun. Persediaan rata-ratanya adalah 5.000 unit. Dalam 1 tahun ada 10 kali siklus persediaan. Periode perputaran persediaan ini bisa diasumsikan. Jadi 1 tahun 360 hari. Sedangkan 360 hari dibagi 10 kali pemesanan berarti ada 36 hari pemesanan. Untuk tingkat konsumsi persediaan atau tingkat penjualannya adalah 10.000 dibagi 36 berarti ada 278 unit per hari. Masih dengan contoh soal yang sama, kita juga akan menghitung kapan perusahaan harus melakukan pemesanan kembali. Pada saat melakukan pemesanan kembali, biasanya disebut dengan lead time. Jadi, lead time ini adalah waktu pesanan dikirim sampai pesanan datang. Jika lead time-nya itu adalah 5 hari, maka perusahaan harus memesan kembali jika persediaan berada pada tingkat 1390. 1390 ini adalah hasil dari 278 dikalikan 5 hari. Pada saat menetapkan persediaan, ada beberapa kesalahan yang biasanya dilakukan oleh perusahaan. Contohnya yaitu persediaan terlalu kecil. Saat persediaan terlalu kecil,
perusahaan akan kehilangan kesempatan untuk bisa menjual produknya. Dan saat perusahaan tidak bisa menjual produknya, berarti perusahaan kehilangan kesempatan untuk memperoleh laba. Yang kedua yaitu persediaan yang terlalu besar. Saat perusahaan menyimpan stok barang itu terlalu banyak, terlalu besar, akan menimbulkan biaya yang juga besar. Saat biayanya terlalu besar, berarti laba yang dimiliki oleh perusahaan akan semakin kecil. Saat laba kecil, kemudian biayanya semakin besar, akan memperbesar risiko yang akan dialami oleh perusahaan. Ada keuntungan dan kerugian saat perusahaan itu menginvestasikan di persediaan. Keuntungan saat perusahaan itu meningkatkan persediaan, yang pertama yaitu perusahaan dapat mempengaruhi ekonomi produksi, yang kedua dapat mempengaruhi pembelian, dan yang ketiga dapat memenuhi pesanan dengan cepat. Tetapi ada juga kerugian saat perusahaan itu menginvestasikan dananya di persediaan. Kerugiannya adalah yang pertama, akan muncul biaya penyimpanan, yang kedua akan muncul biaya pemindahan, yang ketiga pengembalian modal yang tertanam dalam bentuk persediaan. Ada beberapa fokus pengelolaan persediaan yang harus dipersiapkan oleh perusahaan. Yang pertama yaitu tentang berapa banyak yang harus dipesan pada waktu tertentu, kemudian berapa banyak jenis persediaan yang harus disimpan, dan kapan sebaiknya persediaan itu dipesan. Sedangkan tujuan dari pengelolaan persediaan itu adalah menyediakan persediaan yang dibutuhkan untuk menyokong operasi dengan biaya minimum. Dalam persediaan ada biaya yang berhubungan dengan persediaan itu sendiri. Yang pertama yaitu biaya penyimpanan persediaan, yang kedua adalah biaya pengadaan persediaan, dan yang ketiga adalah biaya yang diakibatkan kekurangan persediaan. Untuk biaya penyimpanan persediaan, sifatnya variabel terhadap jumlah inventory yang dibeli. Sedangkan total biaya penyimpanan adalah rumusnya TCC sama dengan C kali P kali A. Dan untuk menghitung persediaan rata-rata, rumusnya adalah A sama dengan Q dibagi 2 sama dengan S dibagi N dalam kurung dibagi 2, di mana Q adalah kuantitas pesanan, S adalah penjualan tahunan, N adalah frekuensi pemesanan, C adalah biaya penyimpanan, dan P adalah harga beli per unit. Yang termasuk pada biaya penyimpanan atau carrying cost yaitu yang pertama sewa gudang, yang kedua biaya pemeliharaan barang di dalam gedung, yang ketiga biaya modal yang tertanam dalam inventory, yang keempat pajak, dan yang kelima yaitu asuransi. Dan untuk menghitung besarnya carrying cost dapat dihitung dengan dua metode. Yang pertama, berdasarkan persentase tertentu dari nilai inventory rata-rata, dan yang kedua, berdasarkan biaya per unit barang yang disimpan atau dari jumlah rata-rata. Biaya pemesanan atau ordering cost sifatnya variabel terhadap frekuensi pesanan. Rumusnya adalah TOC sama dengan F kali dalam kurung S dibagi Q tutup kurung, di mana Q adalah kuantitas pesanan, S adalah penjualan tahunan, dan F adalah biaya tetap. Yang termasuk pada biaya pemesanan atau ordering cost adalah satu, biaya selama proses pemesanan, yang kedua, biaya pengiriman permintaan, yang ketiga, biaya penerimaan barang, yang keempat, biaya penempatan barang ke dalam gudang, yang kelima, biaya processing pembayaran kepada supplier. Untuk mencari total biaya persediaan, rumusnya adalah TIC sama dengan TCC ditambah TOC, atau TIC sama dengan C kali P kali dalam kurung Q dibagi 2 tutup kurung ditambah F kali buka kurung S dibagi Q tutup kurung.
Untuk menentukan kuantitas pemesanan yang optimal, bisa menggunakan model kuantitas pemesanan yang ekonomis, yang biasa disebut dengan Economic Ordering Quantity Model atau EOQ. EOQ adalah kuantitas persediaan yang optimal atau yang menyebabkan biaya persediaan mencapai titik terendah. Model EOQ adalah suatu rumusan untuk menentukan kuantitas pesanan yang akan meminimumkan biaya persediaan. Untuk mengambil keputusan dalam model EOQ, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu berapa jumlah bahan mentah yang harus dipesan pada saat bahan tersebut perlu dibeli kembali atau replenishment cycle. Yang kedua, kapan perlu dilakukan pembelian kembali atau reorder point. Di dalam model EOQ, rumusnya adalah akar dari 2 kali F kali S dibagi C kalikan P, di mana P adalah harga beli per unit, S adalah penjualan tahunan, F adalah biaya tetap, dan C adalah biaya penyimpanan. Asumsi saat kita menggunakan model EOQ yaitu jumlah kebutuhan bahan mentah sudah dapat ditentukan lebih dahulu secara pasti untuk penggunaan selama 1 tahun atau 1 periode. Penggunaan bahan selalu pada tingkat yang konstan secara kontinu. Pesanan persis diterima pada saat tingkat persediaan sama dengan 0 atau di atas safety stock. Harga konstan selama periode tersebut. Pemesanan ulang atau reorder point adalah titik di mana pemesanan harus dilakukan lagi untuk mengisi persediaan. Rumusnya, titik pemesanan ulang sama dengan waktu tunggu dikali tingkat penggunaan. Persediaan pengamanan atau safety stock adalah persediaan tambahan yang dimiliki oleh perusahaan untuk berjaga-jaga terhadap perubahan tingkat penjualan atau kelambatan produksi yang disebabkan karena pengiriman. Sehingga rumusnya, persediaan awal adalah EOQ ditambah safety stock. Persediaan rata-rata rumusnya adalah EOQ dibagi 2 ditambah safety stock. Pada saat menentukan besarnya safety stock, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu faktor pengalaman. Yang kedua, faktor dugaan. Yang ketiga, biaya yang ditimbulkan. Kemudian yang terakhir adalah keterlambatan. Misalnya, penggunaan per hari adalah 15 kg. Keterlambatan pengiriman adalah 10 hari. Maka besarnya safety stock adalah 10 kali 15 kg berarti 150 kg. Berikut ini adalah contoh kasus untuk mengetahui besarnya safety stock. Yang pertama, perusahaan A, penjualannya adalah 2,6 juta kilogram terigu. Biaya pemesanannya $5.000, biaya penyimpanan 2% dari harga beli dan harga belinya adalah $5 per kilogram. Persediaan pengaman 50 kg dan waktu pengiriman 2 minggu. Setiap pemesanan terigu harus dengan kelipatan 2000 kg. Untuk menghitung jumlah optimumnya yaitu EOQ adalah akar dari 2 kali F kali S dibagi C kali P. 2 kali 5000 kali 2.600.000 dibagi 0,02 dikali 5. Hasilnya adalah 510.000 kg. Untuk mengetahui kapan kita melakukan pemesanan ulang, kita harus menghitung terlebih dahulu penggunaan per minggunya. Penggunaan per minggunya yaitu 2.600.000 dibagi 52, hasilnya 50 kg. Untuk titik pemesanan ulang, jadi waktu pengiriman ditambah safety stock. 2 minggu dikali 50.000 ditambah 50.000. Hasilnya adalah 150 kg. Untuk pemesanan dalam 1 tahun, rumusnya yaitu 2.600.000 dibagi 510.000. Hasilnya adalah 5
0,098 kali atau sekitar 72 hari. Jika kita bulatkan ke minggu, kita jadikan minggu menjadi 10 minggu. Untuk tingkat pemakaian per hari yaitu 2.600.000 dibagi 365. Hasilnya adalah 7.123,287 kg jika kita bulatkan menjadi 7.124 kg. Untuk biaya penyimpanan, rumusnya adalah TCC sama dengan C kali P kali A, atau TCC sama dengan C kali P dalam kurung Q dibagi 2. TCC sama dengan 0,02 dikali $5 dikali 510.000 dibagi 2. Hasilnya adalah $25.500. Untuk biaya pemesanan, rumusnya adalah TOC sama dengan F kali S dibagi Q. TOC sama dengan $5.000 dikali 2.600.000 dibagi 510.000. Hasilnya adalah $25.490,20. Jika kita bulatkan menjadi $25.490. Sedangkan untuk biaya safety stocknya yaitu C kali P kali safety stock 0,02 kali $5 kali 50.000. Hasilnya adalah $5.000. Untuk total biaya persediaannya atau TIC, rumusnya adalah biaya penyimpanan ditambah biaya pemesanan ditambah biaya safety stock. $25.500 ditambah $25.490,20 ditambah $5.000 hasilnya $59.990,20. Dari hasil perhitungan yang sudah kita hitung sebelumnya, kita masukkan pada grafik EOQ akan terbentuk bagan seperti pada slide. Masih di dalam contoh kasus yang sama, ada tambahan informasi yaitu jika perusahaan A membeli terigu sebanyak 650 kg, maka biaya pengiriman ditanggung oleh perusahaan pengolahan gandum sebesar $3.500. Apakah penawaran ini menguntungkan atau tidak? Kita hitung satu-satu dimulai dari biaya pemesanannya. Biaya pemesanannya yaitu $5.000 dikurangi $3.500. Hasilnya adalah $1.500. Untuk TCC-nya yaitu 0,02 dikali $5 kali 650.000 dibagi 2. Hasilnya adalah $32.500. Untuk TOC-nya $1.500 dikali 2.600.000 dibagi 510.000. Hasilnya adalah $7.647. Untuk TIC yaitu $32.500 ditambah $7.647 ditambah $5.000, hasilnya adalah $45.147. Dari hasil perhitungan yang sebelumnya sudah kita hitung, kita analisis. Yang pertama yaitu jika pesanan sejumlah 510 kg, biaya persediaannya adalah $55.990,20. Jika pesanannya 650 kg, maka biaya persediaannya adalah $45.147. Penawaran dari perusahaan pengolahan gandum perlu dipertimbangkan. Kemudian pemesanan dalam 1 tahun yaitu 2.600.000 dibagi 650.000, hasilnya adalah 4 kali atau 13 minggu. Untuk sistem pengendalian persediaan, ada beberapa metode yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama yaitu metode garis merah atau red line method. Yang kedua yaitu metode 2 peti atau two bin method. Yang ketiga yaitu
sistem pengendalian persediaan dengan komputer atau Computerized Inventory Control System, dan yang terakhir dengan menggunakan sistem ABC. Demikian akhir materi untuk manajemen persediaan. Terima kasih. Kita ketemu lagi pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.